kalian akan mengikutinya. Sehingga ikhwatul Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikala terjadi peperangan, maka dia menjumpai yang namanya Taurat. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu membaca Taurat tersebut, memegangnya. Dikala Nabi SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melakukan yang demikian, Nabi marah kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang kamu lakukan?" Padahal Umar hanya memegang Taurat. Dikala terjadi perluasan daerah kaum muslimin, maka Umar memegangnya. Rasul marah kepada Umar bin Khattab. Tujuan marah Nabi SAW ingin menyampaikan sebuah risalah yang luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? "Wahai Umar, ketahuilah, kalau seandainya Musa hidup di zaman ini, lau kana Musa hayyan, kalau seandainya Musa ada, kalau seandainya dia berada di samping kita, bersama kita, dan dia hidup sekarang, ma wasa'u illa tibai, maka tidak ada pilihan baginya kecuali harus ikut kepadaku," kata Nabi SAW. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maknanya ikhwatul Islam, berarti semua mereka yang datang setelah Nabi tidak ada kecuali wajib bagi mereka untuk mengikuti Nabi dan mengakui Nabi SAW sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Dan itu semua sudah ada di kitab-kitab sebelumnya ikhwatul Islam. Tinggal bagaimana mereka mempelajari. Kalau seandainya mereka tidak mengikuti Nabi, maka mereka terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut dengan ummatul da'wah. Dan yang kedua, nama daripada umat Nabi tersebut disebut dengan ummatul ijabah, yaitu mereka yang mengijabah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitalah yang disebut dengan ummatul ijabah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita ikhwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan perjumpaan dengan kita sebagai umat yang mengakui, yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangga apabila umatnya adalah umat yang terbesar, sehingga di dalam sebuah hadis ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya kejadian hari akhirat, bagaimana nanti seluruh para nabi dan para rasul mereka datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melaporkan dan membawa setiap umatnya. Ada di antara nabi yang umatnya hanya satu, ada di antara nabi yang umatnya hanya dua, ada nabi dan rasul yang tidak ada pengikutnya. Coba bayangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, nabi namun tidak ada pengikutnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umat yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap itu adalah umatnya. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukan, itu bukan umatmu wahai Muhammad, itu adalah umat Nabi Musa alaihi salam." Kemudian setelahnya datang yang lebih banyak lagi daripada umat tersebut, umat yang sangat banyak. Maka disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itu adalah umat engkau ya Rasulullah." Kemudian di dalam hadis tersebut disebutkan ikhwatul Islam, maka ada di antara kabar gembira untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'una alfa, ada di antara mereka yang jumlahnya 70.000 orang jumlahnya. Di dalam riwayat yang lain, dalam setiap 1.000 dari 70.000 ditambah lagi 70.000. Dalam setiap 1.000 dari 70.000 dilipatkan lagi 70.000. Nanti kalau kita ingin menghitung, silakan hitung sendiri. Kemudian apa kata Rasulullah SAW, atau apa yang dikatakan kepada Nabi SAW, akan ada di antara mereka yang jumlahnya sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wa adab. Mereka akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa diazab, dan semoga kita termasuk di antaranya. Maknanya apa yang kata Islam? Nabi SAW ingin jumlah umat yang banyak, dan dengan umat jumlah yang banyak tersebut Nabi SAW bangga di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan umat yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi. Diibaratkan ikhwatul Islam, di dalam surga itu ibarat ada 12 saf, 8 saf, berarti 2/3, berarti 8 safnya itu semua adalah umat Nabi SAW. Itulah yang disebut dengan ummatul ijabah, yaitu mereka yang mengijabah Nabi SAW, mereka yang beriman kepada Nabi, mereka yang mengikuti sunnah Nabi, mereka yang betul-betul tahu Nabinya, mereka SAW, atau mereka yang betul-betul mengikuti SAW. Sehingga kita ikhwatul Islam, dikala kita diberikan karunia oleh Allah menjadi ummatul ijabah, tinggal kewajiban kita bagaimana supaya kita betul-betul tahu tentang Nabi yang mulia SAW. Karena agama Islam ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin lihat, maka baca akhir surat Hujurat. Ada di antara mereka yang bangga kami berada di dalam agama Islam. Dan yang memberikan, yang memudahkan kita berada di dalam agama Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang
yang pertama dan yang terakhir, pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La tamunnu alaihi islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Ketahuilah yang memberikan karunia kepada kalian, yang memberikan petunjuk, yang memberikan iman, yang memberikan Islam, Allah yang memuliakan, yang melebihkan kalian daripada yang lainnya. Tinggal kewajiban kita mempertahankan keimanan dan keislaman tersebut. Tinggal bagaimana kita belajar tentang agama, mengetahui baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena ikhwatul Islam, ada sebuah kalimat yang sangat berat. Sebuah kalimat yang sangat berat itu adalah kalimat dalam mempertahankan agama tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga disebut